Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada video kali ini kita akan membahas alat-alat pendukung yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita gunakan pada saat kita akan melakukan namanya public speaking on camera. Layaknya ketika kita melakukan offline, tentu akan ada alat-alat bantu, semacam mic, pengeras suara, active speaker, slide presentation, dan segala macam. Di sini hal yang perlu kita pergunakan karena kita menggunakan di depan kamera, sudah jelas adalah akan ada alat-alat pendukung yang perlu kita siapkan dan perlu kita ketahui supaya hasil kualitas video kita menjadi lebih maksimal. Mari kita lihat, yang pertama yang harus kita siapkan adalah dari segi kamera. Di kamera, apa yang harus kita ketahui, yang perlu kita ketahui yakni adalah tentang pixel dan FPS. Jadi, maksudnya, ketika Bapak dan Ibu sekalian memutuskan untuk membeli kamera webcam, umpamanya, ataupun membeli laptop, tanyakanlah apakah device laptop yang Anda beli, yang Anda ingin dapatkan yang terbaru ini, kualitas dari kameranya sudah di atas 720 atau minimal 720 pixel. Ini berupa ukuran, sehingga nanti kualitas gambarnya tidak pecah. Itu nomor satu. Yang kedua adalah FPS-nya tadi sempat kita lihat, yakni adalah 30 FPS itu adalah minimal. Maksudnya, kualitas dari kamera FPS itu adalah frame per second, jadi tidak ada gerakan bayangan. Smooth gerakannya. Sebagai contoh, saya menggunakan dari laptop. Kalau dari laptop saya akan jadinya seperti ini. Ini adalah kualitas kamera saya dengan pencahayaan yang sama, dengan lampu yang sama. Artinya, yang kalau Anda perhatikan, ini bayangannya agak pecah-pecah dikit. Ataupun gambarannya agak sedikit pecah, tidak seperti yang tadi lebih smooth. Dan kemudian gerakan tangan saya ada bayangan. Pernahkah Anda melihat ada video orang kalau udah ngomong kemudian bergerak-bergerak, ada yang mengikuti? Itu disebabkan oleh frame per second-nya yang rendah. Makanya pada saat kita memilih kamera, pastikanlah kameranya dengan kualitas yang dimana frame per second-nya di atas 30 atau minimalnya itu adalah 30. Itu dari segi kamera. Bagaimana kalau sudah menggunakan dari handphone? Pengalaman saya melihat dan mengamati semua kamera handphone itu rata-rata kalau handphonenya udah kita di atas 3 jutaan ya, ini rata-rata sudah mendapatkan pixelnya HD, itu udah pasti. Dan kemudian frame per second-nya sampai dengan 60 frame per second. Jadi kalau Anda nanti perhatikan di device kamera handphonenya, cek aja di sana berapa FPS-nya, berapa pixelnya, sehingga Anda akan mendapatkan kualitas yang maksimal. Itu dari segi kamera. Sekarang selanjutnya mari kita lihat dari sisi hal yang selanjutnya, yakni mikrofon. Pada saat kita menggunakan mikrofon, apapun boleh. Anda boleh menggunakan mikrofon nantinya apakah menggunakan seperti yang sedang saya gunakan saat ini, atau mungkin Anda menggunakan dari headset Anda, atau Anda menggunakan seperti Logitech H333, atau menggunakan Boya yang model clip-on. Bebas gunakan semuanya. Cuman ketika kita memilih, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Setidaknya adalah di kamera itu ada istilah, dia itu direksionalnya, yakni sumber suara yang ditangkap. Kalau omni, ini keseluruhan akan dapat. Apa dampak kalau kita menggunakan mikrofon yang omnidireksional? Dampaknya adalah kalau omnidireksional yang akan terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, semua arah akan bisa didapatkan suaranya. Tapi kalau cardioid, dia hanya akan dari satu sumber arah saja. Contohnya kayak punya saya sekarang ini dari arah depan. Kalau hypercardioid, shotgun yang model yang di kamera, itu biasanya untuk kategorinya action, ataupun kategorinya adalah penuh dengan gerakan, ataupun di luar kita di restoran. Karena kemana arah pun diarahkan shotgunnya, maka dia akan ketangkap. Bidirectional,
kiri dan kanan ataupun depan belakang saja ataupun bawah dan atas saja. Itu namanya bidirectional. Kalau yang model seperti ini rata-rata ini sudah masuk kategori omnidirectional, artinya dia diperlukan dekat dengan mulut kita maka akan kerekam dengan baik. Hati-hati pada saat membeli, pengalaman yang saya cek kalau kualitas dari headsetnya ini kurang bagus, maka kadang-kadang nanti suaranya terlalu agak terlalu sengongnya lebih tinggi. Tapi beberapa yang kalau headsetnya sudah bagus, itu kualitasnya bagus. Termasuk dengan mic. Punya saya namanya kondenser, jenisnya kondenser. Dinamik itu seperti yang di musola atau di masjid. Kalau kemudian yang clip on itu lavender namanya. Anda boleh pilih manapun. Kalau mau pilih yang seperti ini, cost-nya agak lebih tinggi. Ini harga termurahnya ada sekitar 500.000. Dan kenapa saya memutuskan jenisnya yang seperti ini? Supaya suaranya aja lebih mudah, jelas terdengar. Itu sih kalau saya. Alat pendukung selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah lighting. Yang lighting di sini artinya adalah pencahayaan. Prinsip dari pencahayaan tidak wajib harus membeli yang namanya light box ataupun ring light. Tidak. Yang penting kita tahu namanya ketika kita mau melakukan online atau merekam di depan kamera, bicara di depan kamera, kita tahu sumber cahaya yang masuk ataupun yang kita dapatkan membuat wajah kita menjadi lebih jelas. Prinsipnya adalah clear, itu aja. Mau pakai lampu, mau tidak, itu bebas. Dan yang terakhir adalah compatible. Maksudnya gunakan laptop ataupun gunakan handphone yang bisa mendukung keseluruhan. Kalau saya paling sering kalau sudah online akan berusaha lewat laptop menjadi lebih mudah melakukannya. Tapi kalau dalam perjalanan kadang-kadang kalau saya menjadi narasumber, kalau terpaksa banget baru menggunakan handphone. Tapi selama ini dari bulan Maret semenjak pandemi, saya tidak pernah menggunakan dari handphone kecuali dari laptop. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu semuanya adalah pentingnya bagi kita memahami alat bantu ini supaya pada saat nanti kita melakukan aktivitas daring atau aktivitas bicara di depan kamera, hasil kualitasnya akan menjadi maksimal. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa pada tips video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.